Apakah di sini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada. Hadir? Ada. Yang tidak hadir apa? Baiklah. Kalau begitu, hari ini kita akan memulai pelajaran memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelumnya kan kalian kelas 7 sudah belajar tentang perumusan dasar negara Pancasila, yang mana pada saat itu Pancasila dirumuskan pada sidang BPUPKI oleh Insinyur Soekarno, terus Muhammad Yamin dan Bapak Sukomo, dan pada tanggal 1 Juni 1945 Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni yang ditetapkan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 kita menetapkan pembukaan PPKI menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana di situ terdapat rumusan dasar Pancasila. Nah, setelah ini apakah kalian ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Nah, kalau kalian tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan menyaksikan sebuah video dan setelah ini kita akan belajar diskusi. Coba kalian perhatikan materi tersebut. Coba kalian lihat video. Video hari ini yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelum kita melanjutkan materi dalam ini, kita maksudnya adalah Pancasila ini berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi setiap hukum itu tidak boleh bertentangan dengan sendiri. Nah, demikianlah materi mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, setelah kalian mendengar dari tayangan video tadi, Ibu akan membagi kalian dalam berbagai kelompok. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan dari tayangan tersebut? Tidak ada? Baiklah, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, Abi, Adit, Aldo, Angela, Dimas Citra, Gustian, Ririn, dan kelompok kedua, Dimas Samudra, Dina Omasari, Elsa, Azan, Riko, Rapika, dan Medi. Kelompok ketiga, Medi, Salwa Ernest, Ferdi Susanti, Yoga, Alvin Dava, Glenn, dan Riko Aprilindo. Nah, setelah ini Ibu akan membagikan kalian soal yang kalian kerjakan dan diskusi bersama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok. Silakan kalian kerjakan diskusi bersama teman-teman. Setelah selesai kita akan presentasi. Kerjakan. Kerjakan di dalam kertas tadi. Ibu panggil ke depan
silakan. Kelompok 1, tolong dibaca dan dipresentasikan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila itu sudah harga mati, harus kita jaga. Coba kalian diskusikan mengapa Pancasila itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. 2. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Coba kalian uraikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jawabannya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bisa diartikan sebagai tempat untuk menggali tentang menentukan hukum dalam suatu masyarakat. Bermakna, Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi induk dari segala hukum. Pancasila adalah sumber kataan hukum suatu negara. Nah, dari presentasi kelompok 1 ini, coba kalian yang dari kelompok 2 dan 3 silakan menanggapi. Ayo. Sekarang kelompok kelompok 2 silakan presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila itu sudah harga mati, harus kita jaga. Coba kalian diskusikan mengapa Pancasila itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Coba kalian uraikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jawab. Nomor 1. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Nomor 2. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, dari kelompok 2 ini ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Tidak? Nah, jawaban dari kelompok 2 ini adalah implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan. Sekarang kelompok 3, silakan presentasikan. Kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarwayata dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban kami. Soal diskusi kelompok. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila itu sudah harga mati, harus kita jaga. Coba kalian diskusikan mengapa Pancasila itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Coba kalian uraikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 1. Agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. 2. Memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. diskusi ini bahwa memahami kedudukan dan fungsi Pancasila itu adalah kita harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, itu misalkan untuk mengimplementasi itu adalah gotong royong, bekerja sama, yang diambil dari nilai-nilai Pancasila.
etika, meningkatkan rasa disiplin yang kita ambil dari nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Nah, sekarang nomor 2, uraikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi, karena nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam dapat menjadi landasan bahwa segala sesuatu itu baik di pemerintahan maupun menentukan kebijakan itu harus berdasarkan Pancasila. Misalkan kalau kita membuat undang-undang, jadi kalau kita harus buat undang-undang itu berarti patokan kita tetap harus berdasarkan pada Pancasila. Itulah makanya Pancasila itu disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, dari jawaban kalian ini yang mendapatkan skor tertinggi adalah kelompok berapa? Berapa ayo? Jadi yang juara 1 di sini adalah kelompok kelompok 1. Satu hampir mendekati kebenaran. Yang peringkat keduanya adalah kelompok 2. Ini adalah kelompok 3. Nah, dari pelajaran diskusi ini dan kalian telah mengambil bahwa mendekati memahami kebijakan dan fungsi Pancasila. Nah, dari sini baru memberikan penghargaan berupa hadiah. Hadiah. Ini yang depan. Nah, yang kelompok 2. Kelompok 3. Nah, sekarang selesai benar. Nah, dari hasil diskusi tadi kebenaran materi buat kasih lagi. Nah, kerjakan soal ini videonya untuk memahami lebih jelas lagi materi kita hari ini. Pancasila itu adalah dasar negara dan diucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.